Kisaran tahun 40 Hijriah, terjadi konspirasi besar di antara kelompok Khawarij. Mereka berkumpul untuk merundingkan satu misi yang sangat rahasia dan berbahaya, yaitu membunuh 3 pemimpin besar Islam, Ali, Muawiyah, dan Amr bin Ash. Pembunuhan ini masing-masing akan dieksekusi oleh Abdurrahman bin Muljam sebagai pembunuh Ali, Hajjaj bin Abdallah Asy'arm sebagai pembunuh Muawiyah, dan yang terakhir seorang budak dari Bani Al-Anbar Zadawai atau Amr bin Bakar, menurut Ibnu Katsir, sebagai pembunuh Amr bin Ash. Sebelumnya, mereka telah bersepakat untuk tidak berkhianat sampai mereka berhasil membunuh atau dibunuh. Pada awalnya pembunuhan ini dilandasi rasa kekecewaan mereka terhadap 3 pemimpin Islam. Muawiyah di Syam, Ali di Kufah, dan Amr bin Ash di Mesir. Menurut kelompok Khawarij, mereka bertiga adalah sumber kekacau balauan yang terjadi di daerah Islam saat itu. Kelompok Khawarij berasumsi bahwa hanya dengan membunuh mereka bertiga itu akan menyembuhkan rasa kekecewaannya, terlebih akan meredamkan kekacauan yang melanda Jazirah Arab kala itu. Namun, membunuh bukanlah cara satu-satunya agar kekacauan bisa cepat mereda. Alih-alih dialog sebagai solusi. Jika ditarik ke belakang, kekacauan dan perpecahan umat muslim serta perang saudara dipicu oleh tragedi pembunuhan Utsman bin Affan. Mula-mula, dari kekosongan kursi khalifah. Masing-masing dari mereka mengklaim sebagai khalifah yang sah. Di samping umat Islam dibuat bingung dengan keabsahan masing-masing klaim. Seterusnya, banyak dari mereka yang berbeda pendapat tentang kisos dari darah Utsman. Dari Ali sendiri menginginkan untuk ditangguhkan sembari menanti waktu yang ideal untuk mengeksekusi para pembunuh Utsman. Di pihak lain menginginkan untuk segera dilaksanakan tanpa melihat situasi yang masih memanas. Sikap Ali sudah benar, yaitu menangguhkan masalah kisos karena ditakutkan akan menambah perpecahan yang saat itu sudah sangat kacau. Ibarat rumah sedang terbakar, bukannya disiram air, justru ditambah minyak tanah. Apakah itu tindakan yang tepat? Kira-kira 2 faktor ini yang secara tidak langsung menjerumuskan umat Islam pada perpecahan. Di antaranya perang Jamal antara pasukan Aisyah dengan pasukan Ali. Setahun kemudian disusul perang Siffin antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Perang yang terakhir ini, yang pada nantinya mencetuskan satu kelompok yang membahayakan tatanan Islam di masa depan, yaitu Khawarij. Singkatnya, Khawarij adalah pasukan Ali yang kecewa atas persetujuannya untuk tahkim dengan pasukan Muawiyah. Mereka berpandangan bahwa Ali seorang yang sudah dolim karena telah menyia-nyiakan kesempatan untuk membunuh musuh Allah, hingga pada akhirnya mereka keluar dari barisan Ali dan menganggap Ali beserta pengikutnya sebagai musuh Allah yang halal darahnya. Setahun kemudian, mereka semakin naik pitam dengan fakta kekalahannya melawan pasukan Ali di Nahrawan. Banyak dari kelompok Khawarij yang gugur di medan perang. Maka sempurnalah kebencian mereka terhadap Ali beserta pengikutnya. Untuk itu, mereka akhirnya berkonspirasi untuk sebuah misi pembunuhan. Dan setelah perundingan yang mereka lakukan selesai dan mencapai kata sepakat, masing-masing dari mereka akan pergi ke tempat sasarannya tadi. Ibnu Muljam ke Kufah, Hajjaj bin Abdallah ke Damaskus, Zadawai ke Mesir. Dan dari ketiga misi ini hanya Ibnu Muljam yang sukses melaksanakan aksinya. Sedangkan Amr bin Ash tidak berhasil dibunuh, karena pada waktu itu Amr bin Ash sakit perut dan tidak keluar untuk melaksanakan sholat di masjid, sehingga Zadawai salah sasaran. Yang terbunuh saat itu justru pengawalnya, Khorijah bin Abi Habibah. Karena Ibnu Muljam bertugas membunuh Ali, maka ia bergegas menuju Kufah. Di tengah perjalanan, Ibnu Muljam tidak sengaja bertemu saudara sepupunya atau anak pamannya yang bernama Kotom binti Sujnah. Kebetulan sekali, perempuan ini cantik dan jelita dan juga gemar beritikaf di masjid. Sehingga dapat meluluhkan hati seorang Ibnu Muljam dan melalaikannya dari misi untuk membunuh Ali sebagaimana yang ditulis Ibnu Katsir dalam tarikhnya. Akhirnya Ibnu Muljam bertekad untuk melamar, karena sudah kadung cinta. Tetapi siapa sangka, ternyata perempuan cantik ini justru meminta mahar 3.000 dirham, 1 budak lelaki dan 1 budak perempuan serta kepala Ali. Untuk mahar yang terakhir sebagai bentuk balas dendam, batin Kotom lantaran ayah dan saudaranya, Kotom, telah dibunuh Ali pada tragedi Nahrawan. Dari sini terlihat bagaimana Ibnu Muljam termotivasi kembali untuk membunuh Ali setelah melupakannya. Dari yang sudah lupa akan misinya, kembali bangkit berkat syarat mahar yang diajukan calon istrinya.
Andai kata untuk meneguk cintanya tanpa membunuh Ali, niscaya pembunuhan ini takkan terjadi pada Ali. Karena dalam lubuk hatinya yang paling dalam Ibnu Muljam pun tahu bahwa membunuh Ali akan sangat sulit. Akhirnya eksekusi pembunuhan Ali tetap dilakukan dan itu terjadi pada malam 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Dengan rencana Ibnu Muljam akan menerkamnya dari belakang saat Ali sedang sholat fajar. Mula-mula ia mengajak Syabib bin Najdah dari daerah Asjai untuk membantunya membunuh Ali, lalu ia menerimanya, setelah sebelumnya sempat terjadi tarik ulur dengan Ibnu Muljam. Karena semua orang mengakui kehebatan dan keluhuran Ali dalam segala hal. Disusul Majasyi bin Wirdan atas rekomendasi dari Kotom untuk membantunya membunuh Ali. Malam harinya mereka sudah bersiap di pintu Masjid Agung Kufah. Disitulah Ali biasanya melaksanakan jamaah sholat. Dan terjadilah apa yang terjadi. Ibnu Muljam menerkam dari belakang, ia dengan lihai mengayunkan pedangnya mengenai kepala bagian atas Ali atau keningnya sampai berdarah-darah, sambil meneriakkan, tidak ada hukum selain hukum Allah dan juga tidak ada untukmu wahai Ali. Untungnya saat kejadian itu Ali tidak sendiri, sehingga pengikut setianya langsung menangkap Ibnu Muljam. Ia dipukul ramai-ramai diantaranya oleh Mughirah bin Nofel bin Haris bin Abdul Muthalib sampai pingsan, lalu dihadapkan ke Hasan. Sedangkan Syabib dan Wirdan kabur. Adapun Wirdan berhasil menyelundupkan diri bersama halayak ramai, sampai-sampai ia tidak dicurigai. Untuk nasib Syabib cukup tragis, dibunuh oleh pamannya sendiri. Tatkala ia mengabarkan kejadian yang ia perbuat kepada Abdullah bin Najdah, pamannya dari Bani Najdah. Alih-alih sebagai pamannya akan membantunya, justru pedang terhunus yang menyambutnya. Sejarawan mencatat Ali meninggal di tangan orang-orang Khawarij 4 hari pasca terjadinya penyerangan di malam 17 Ramadan. Ia meninggal, riwayat Al-Masudi pengarang Muruj Ed-Dahab, pada umur 72 tahun, ada juga yang mengatakan 62 tahun. Lalu Hasan sebagai anak tertua mensyolatinya dengan 7 takbir. Kemudian dikebumikan di Masjid Agung Kufah. Yang menakjubkan, wafatnya tidak banyak meninggalkan harta tirkah selain 150 dirham, mushaf serta pedangnya. Inilah potret akhir kehidupan seorang khalifah yang dijuluki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Madinatul Ilmi, sederhana nan zuhud. Namun ironisnya, di akhir hayatnya, lebih tepatnya setelah tragedi arbitrase, ia mengalami banyak cobaan dan fitnah yang selayaknya tidak terjadi padanya. Kini kepergiannya membawa luka dan duka bagi umat muslim, khususnya bagi para penganut Syiah. Selain itu, kematiannya menjadikan tampuk kekhalifahan setelahnya mengalami guncangan dahsyat. Dan terakhir, konsekuensi yang didapatkan sang pembunuh Ali cukup sadis. Diirak ke tengah pasar lalu dibakar hidup-hidup setelah sebelumnya dipotong tangan dan kakinya oleh Abdallah bin Ja'far kemudian dilumuri minyak tanah. Yang bisa disimpulkan adalah jangan berlebihan ketika mencintai sesuatu, boleh mencintai tapi sekadarnya saja, tentunya dibarengi dengan ilmu. Agar perpecahan umat dengan motif cinta seperti di atas tidak terulang lagi.